Ruangan berubah menjadi versi dunia nyata mereka, tapi sangat kacau sekali, seperti baru saja terjadi bencana. Kiko memegang lengan Mimi yang sedang ketakutan, dan mereka terdiam seperti mendengar suara. Ada sesuatu yang menghalangi kalian kembali. Sesuatu yang masih tersembunyi. Kiko, Mimi, dan Peri melihat sekeliling, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Kiko, ada yang gerak di sana. Lalu Kiko menarik Mimi sedikit ke depan dan berjalan berhati-hati, namun mereka terhenti. Tiba-tiba Peri muncul dengan wajah yang sangat serius berada di depan mereka. Hati-hati, itu bukan manusia. Terlihat bayangan hitam besar muncul di antara kabut-kabut biru. Mimi semakin ketakutan dan Mimi memegang tangan Kiko dengan erat. Kiko dan Mimi berusaha lari keluar, tetapi tanah bergetar hebat dan mereka terhenti. Bayangan besar itu terlihat lebih jelas, makhluk hitam dengan mata bercahaya. Dan Peri berkata, Itu penjaga bayangan. Penjaga bayangan melangkah keluar dari bayangan. Tubuhnya besar dan berasap. Mimi dan Kiko terkejut. Lalu Mimi dan Kiko berlari sekencang mungkin. Kiko tetap menenangkan Mimi dengan memegang tangannya. Penjaga bayangan mengeram, lalu memukul tanah hingga tanah itu retak. Mimi sangat ketakutan dan memegang tangan Kiko, lalu berkata, Kiko, bagaimana ini? Aku sangat takut. Lalu Peri naik lebih tinggi, memancarkan sebuah cahaya sebagai perlindungan. Penjaga bayangan mundur sedikit, tampak dia tidak suka dengan cahaya yang dibuat oleh Peri. Kiko ingin maju melangkah ke depan, namun Mimi menghalangi Kiko. Jangan, Kiko. Kamu tidak memiliki kekuatan. Penjaga bayangan sangat marah dan tiba-tiba mengangkat tangannya mengarahkan ke arah mereka. Lalu gelombang besar menghantam tanah dan berkeliling menghancurkan tanah. Lalu Peri berteriak, Mundur! Mereka pun mundur dan berlari sekencang mungkin untuk menyelamatkan diri. Gelombang gelap bergerak cepat menuju ke arah mereka. Kiko berdiri tegak ingin menghalang ombak itu, tetapi Peri mengangkat kedua tangannya menciptakan perisai cahaya besar untuk melindungi mereka. Gelombang besar menabrak perisai Peri dan mereka pun mundur jatuh ke belakang. Namun Peri kembali bangkit dan melawan dengan kekuatan cahaya yang semakin besar. Peri tampak kesulitan menahan serangan dari bayangan gelap. Lalu Kiko berteriak dari jauh. Peri! Kamu kuat kan? Tenang, aku masih bisa. Namun gelombang gelap kedua mulai terbentuk di tangan penjaga bayangan dan dia mengangkat bola itu. Kiko! Itu makin besar. Ucap Mimi ketakutan. Sepertinya Peri sudah tidak tahan dan tidak kuat lagi untuk menahan gelombang itu. Lalu ia berkata, Kiko, Mimi, bersiaplah. Bola gelap semakin besar dan mulai berputar dan bergetar. Peri terlihat tidak kuat dan ia mengecilkan perisai cahaya untuk menghemat energi. Peri terlihat lemah, namun Mimi mendekatinya dan memegang tangannya, memberi kekuatan kepada Peri. Kiko berdiri di depan mereka dan menyiapkan 3 koin cahaya yang sudah ia dapatkan. 3 koin cahaya itu mulai menyala di tangan Kiko
seakan ingin menjadi sesuatu yang besar. Penjaga bayangan mengangkat bola gelap itu di atas kepala mereka dan mereka ingin melemparkan bola itu kepada Kiko. Kiko! Hati-hati! Keadaan semakin buruk. Peri mencoba menguatkan cahaya kecil yang tersisa. Dia berusaha sekuat tenaga, tetapi bola gelap itu dilepaskan oleh penjaga bayangan dan menyerang mereka dengan cepat. Cahaya besar koin Kiko bertabrakan dengan bola gelap yang dilempar oleh penjaga bayangan. Ledakan cahaya membuat seluruh area terselimuti dengan kabut putih. Perlahan cahaya mulai mereda dan Kiko terlihat jatuh berlutut di tanah. Dengan perasaan panik, Mimi segera berlari menghampiri Kiko dan bertanya, Kiko, apakah kamu baik-baik saja? Mimi merasa sedih dan sangat khawatir kepada Kiko. Lalu ia bertanya lagi, Kiko, kamu beneran gak apa-apa kan? Peri yang tampak sangat lemah, tetapi ia tersenyum melihat keduanya masih selamat. Debu gelap perlahan berkumpul kembali. Ternyata penjaga bayangan belum hilang. Mimi terkejut dan menutup mulutnya dan ia berkata, Kiko, itu bergerak lagi. Kiko segera berdiri pelan walau tubuhnya masih gemetar dan ia menatap bayangan gelap itu. Lalu peri berteriak, Kiko! Mimi, serangan terakhir akan segera datang. bayangan besar menyatu dan membentuk wujud penjaga bayangan yang lebih besar lagi. Kiko, Mimi, dan Peri menahan nafas melihat ukuran musuh yang kini 2 kali lipat lebih besar. Penjaga bayangan menarik semua energi dari tanah. Tanah bergetar hebat. Kiko dan Mimi mencari perlindungan. Lalu Peri berkata, Kalian harus siap. Ini serangan paling kuatnya. Penjaga bayangan membentuk sebuah tombak gelap raksasa dari kabut hitam. Mimi berteriak panik melihat tombak itu diarahkan ke mereka. Kiko, dia mau lempar itu ke kita. Lalu Peri mengumpulkan sisa-sisa kekuatan cahaya yang ada di tangannya. Lalu penjaga bayangan melempar tombak gelap raksasa itu ke arah mereka. Lalu Kiko melompat ke depan dengan cahaya di tangan bersiap menghadang tombak raksasa itu. Kiko bertabrakan dengan tombak gelap raksasa dan menghasilkan ledakan yang sangat besar. Cahaya Kiko terpental tapi tidak hancur, dan Kiko terjatuh di tanah. Mimi berlari ke arah Kiko dengan sangat panik dan muka sedih. Dan Peri yang sedang berusaha mengeluarkan cahaya yang lebih besar dengan tertatih-tatih. Tetapi penjaga bayangan menurunkan tangannya. Ia tampak kesal karena kekuatannya ditahan oleh Kiko. Mimi menguatkan Kiko. Kiko, jangan nyerah. Aku di sini. Saat Mimi menguatkan Kiko, tiba-tiba cahaya kecil muncul di tangan Mimi tanpa ia sadari. Peri terkejut lalu berkata, Cahaya itu dari Mimi. Mimi juga kaget, tangannya makin bersinar. Cahaya Mimi membentuk lingkaran pelindung di sekitar mereka. Cahaya Mimi semakin terang membentuk aliran di seluruh tubuhnya. Kiko dan Peri melihat cahaya itu dengan takjub. Penjaga bayangan berhenti bergerak, terkejut melihat cahaya yang keluar dari tangan Mimi. Mimi menatap tangannya sendiri tak percaya. Aku mengeluarkan cahaya. Lalu Peri berkata, Itu kekuatan hatimu sendiri, Mimi. Dengan percaya diri, Mimi meluaskan cahayanya dan Kiko berdiri lebih tegap di belakang Mimi.
penjaga bayangan meraung sangat keras, bersiap ingin menyerang kembali mereka berdua. Mimi dan Kiko bersiap menyerang kembali dengan kekuatan mereka berdua. Kekuatan Mimi dan Kiko berubah menjadi pusaran yang sangat besar dan bersiap menyerang penjaga bayangan. Lalu peri berkata, Mimi, kamu sudah siap? cahaya Mimi berubah menjadi bola energi yang sangat besar dan Mimi dan Kiko bersiap untuk melawan. Bola energi Mimi berputar dengan cepat, bersiap untuk dilemparkan ke penjaga bayangan. Kiko dan peri menahan hembusan angin dari energi yang dikeluarkan oleh Mimi. Lalu penjaga bayangan menarik tubuhnya dan menghempaskan ke tanah, bersiap untuk menyerang kembali. Mata Mimi bersinar saat ia mengangkat kedua tangannya, penuh dengan semangat dan rasa ingin melawan. Penjaga bayangan mencoba menghancurkan cahaya itu dengan kekuatan yang ia miliki. Tetapi bola energi Mimi menjadi semakin besar dan bersiap menyerang penjaga bayangan. Kiko berdiri di samping Mimi, ikut menyalurkan kekuatan kecilnya, dan ia berkata, Mimi, ayo serang! lalu terjadilah pertempuran antara mereka dan penjaga bayangan. Mimi menambahkan kekuatan cahayanya semakin keras dan peri mengikutinya dari belakang sehingga membuat penjaga bayangan terlihat lemah dan penjaga bayangan itu terpental jauh. Lalu peri, Mimi, dan Kiko mendekati penjaga bayangan memastikan dia benar-benar sudah kalah. Tapi ternyata penjaga bayangan itu bangkit dan mengeluarkan bola cahaya yang besar. Lalu Mimi, peri, dan Kiko menyentuh bola cahaya itu dan mereka penasaran apa isi bola cahaya itu. Peri, Mimi, dan Kiko pergi menjauh dari bola cahaya itu. Ternyata bola cahaya itu mengeluarkan sayap dari dalamnya. Lalu bola cahaya itu pecah menjadi berkeping-keping. Ternyata di dalam bola cahaya itu ada peri yang terkurung. Lalu ia berkata, Aku akhirnya kembali. lalu cahaya menyebar ke seluruh tanah seperti memberikan kekuatan pada tanah itu. Dan tanah yang tandus berubah menjadi bunga yang sangat indah dan hutan yang hijau seperti hidup kembali. Mimi, Kiko, dan peri sangat bahagia melihat keindahan hutan yang sudah kembali seperti semula. Lalu peri berkata, Kalian penyelamat hutan ini. Mimi terkejut dan sangat bangga pada dirinya. Lalu peri membukakan portal cahaya agar Mimi dan Kiko kembali ke asalnya. Namun sebelum pergi, Kiko dan Mimi sangat sedih dan kembali ke belakang untuk melihat peri. Lalu peri kembali dan berkata, Mimi, Kiko, aku ada hadiah untuk kalian. peri memberikan sebuah kekuatan kecil cahaya yang indah kepada Mimi sebagai ucapan terima kasih. Lalu peri berkata, Mimi, Kiko, cahaya ini akan melindungi kalian dari bahaya. Mimi dan Kiko merasa terharu dan bangga, dan mereka seperti merasakan kekuatan dalam dirinya. Lalu peri pun berkata kepada mereka, Mimi, Kiko, waktunya aku pergi, aku harus menjaga alamku. Terima kasih kalian sudah menolongku. Mimi dan Kiko merasa sangat sedih. Lalu Kiko dan Mimi memutuskan lompat ke dalam cahaya itu, dan cahaya itu membawa Kiko dan Mimi untuk kembali ke asal mereka. Lalu mereka keluar dan jatuh di tempat di mana mereka memulai petualangan ini. Lalu dengan bangga, Kiko dan Mimi berlari pulang ke rumah dan ingin menceritakan petualangan mereka kepada teman-temannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, share, dan like ya teman-teman. Bye-bye.